Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan seperti yang akan kita bahas hari ini adalah chapter 15 ataupun equity. Nah, memang equity ini adalah salah satu bentuk kepemilikan di dalam perusahaan yang nanti akan spesifik merujuk kepada bahasa mudahnya menjadi saham. Di dalam chapter ini kita akan membahas beberapa macam perlakuan akuntansi akan saham. Nanti teman-teman akan mengetahui apakah itu par value, bagaimana kalau tidak ada par value-nya atau kita sebut sebagai no par value. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan membahas misalkan tentang berbagai macam bentuk dividen. Yang akan kita bahas, kita khususkan, dan menurut saya yang kita temui banyak di sini adalah dividen cash dan dividen saham. Nah, bagaimanakah perlakuannya sebetulnya dividen cash yang memang banyak sekali teman-teman kalau sudah memiliki saham, karena sekarang udah banyak sekali portal online untuk bisa kepemilikan saham, teman-teman nanti akan mendapatkan undangan RUPS. Nah, itu kita akan lihat bagaimana perlakuan akuntansinya dari sisi pencatatan. Iya. Berikutnya juga kita akan coba membahas bagaimana kalau dia misalkan dividen share. Nah, apakah dengan dividen share, dengan meng-issue tambahan saham baru, apakah merubah nilainya? Itu nanti kita akan coba bahas. Oke. Yang berikutnya nanti juga kita akan coba membahas bagaimana perlakuannya kalau misalkan terjadi stock split, atau bagaimana saham yang tadinya jumlahnya 1 misalkan dibagi menjadi 2 sehingga saham yang beredar menjadi lebih banyak. Wow. Nah, apakah dengan stock split tadi juga akan merubah total equity-nya? Kita akan bahas lebih dalam lagi di konten berikut. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Baik teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita akan membahas chapter 15 ataupun equity. Nah, ada beberapa yang akan kita breakdown pembahasannya. Yang pertama itu adalah bagaimana saham dari perusahaan itu sendiri. Nanti kita akan coba lihat bagaimana perlakuan untuk issued saham, ada beberapa case, dan juga nanti kita akan bicara si preference shares. Kemudian nanti juga kita akan membahas bagaimana kalau perusahaan melakukan reacquisition of shares. Nanti dalam satu bahasa yang mudah kita sebut dengan menjadi buyback saham. Dan yang berikutnya adalah kita akan membahas dividend policy. Iya. Dividend policy yang akan kita bahas dua, yaitu adalah cash dividend dan stock dividend. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke pembahasan yang lebih detail lagi. Kita masuk kepada saham itu sendiri. Teman-teman akan menemui beberapa istilah seperti share capital, share premium, bagaimana bisa timbul share premium itu, selisih dari mana, kemudian ada retained earning, kemudian ada accumulated other comprehensive income, ada treasury shares nanti yang kita sebut dengan buyback, serta posisi dari non-controlling interest. Nah, untuk non-controlling interest teman-teman sebetulnya ada dua dalam kepemilikan saham. Kalau dulu istilahnya kalau pemilik saham banyak disebut dengan majority interest, tapi sekarang diganti menjadi controlling interest. Sementara untuk saham yang sedikit disebut dengan non-controlling interest, atau bahasa dulunya adalah minority interest. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep dari saham itu sendiri. Nah, saham itu ada beberapa kondisi di mana dia bisa diterbitkan dengan par value share, bisa disebutkan bisa di-issue tanpa no par. Nah, bagaimana sih kalau saham ternyata tidak dibayar oleh cash, tapi misalkan dibayar oleh paten? Nanti kita lihat itu nomor 4, accounting for share issued in non-cash transaction. Nomor 3 itu bagaimana sih kalau saham ternyata terdiri dari beberapa saham, tapi dibayar dengan satu harga atau lump sum sales. Sekarang kita coba bahas pertama no par value shares. Nah, sebetulnya apa sih par value share? The par value of share has no relationship to its fair value. Betul sekali bahwa par value itu tidak ada hubungannya dengan fair value. Karena kalau fair value mencerminkan harga kesepakatan pasar. Nah, kalau par value cirinya adalah at a present the par value associated with most ordinary share issuance is very low. Biasanya diindikasikan dengan $1, $10, ataupun kalau kita lihat di saham rupiah $100, $1000, itu mencerminkan nilai yang paling rendahnya, atau katakanlah harga satu lembar saham tanpa nilai tambah yang diberikan di dalamnya. Oke. Nah, tapi kalau yang teman-teman beli satu saham sudah 8.000, satu saham sudah 5.500, itu sudah harga
fair value-nya. Itu adalah arti dari par value shares ya. Jadi par value shares biasanya nilainya kecil-kecil, sekitar 100 ataupun sekitar Rp1.000 per lembar saham. Damn! Sekarang kita lanjutkan kembali no par shares. Bisa jadi saham ternyata tanpa nilai par value. Jadi dia langsung pada harga jualnya. Oh, hell no! Corporation shall menjual no par share like par value share for whatever price they will bring. Jadi berapapun harganya ya itulah harga tanpa par value ya. Biasa langsung dengan harga jualnya. Contohnya mudah sebetulnya teman-teman. If Video Electronic AG is organized with 1000 ordinary shares, dia memiliki 1000 lembar saham. Kemudian di-issued-nya ternyata cuma 500 dari 1000 dikalikan dengan 10 euro. Ya, menghasilkan 500 kali 10 cash pada share capital. Cashnya karena cash in masuk ya, share capitalnya karena issued equity, saldo normalnya di kredit ya. Nah, ini kalau dia no par value. Kalau dia no par value maka tidak akan ada share premium karena tidak ada selisih ya. Sekarang kalau katakanlah dia memakai par value pasti akan ada dua harga. Nah, sekarang coba kita lihat if no par share have a stated value 5. Nah, ini adalah parnya. Nanti teman-teman bisa melihat kalau ada selisihnya tapi dijual di harga 11. Nih. For example, if a company issued 1000, dia menerbitkan 1000 lembar saham dengan harga 5 at stated ya. Nah, ini kita ambil statednya 5 dan dijualnya harganya 15 forecast. Nah, jadi sudah kalau untuk menimbulkan premium dia harus ada dua harga. Nah, akibatnya 5 stated value dan 15 itu selisihnya adalah 10 ya. Nah, coba dilihat di sini ada muncul share premium. Kalau di atas hanya satu harga, maka dia tidak muncul share premium karena 11 dikali dengan 500. Tapi pada saat 15 dikali dengan 5, kemudian nanti muncul share premium sebesar 10 karena selisihnya adalah 15 dikurangi 5 adalah 10 euro. 10 euro kali dengan 1000 sama dengan 10.000. Sementara share capitalnya adalah 5 euro, stated value-nya dikali dengan 1000. Cash-nya kita mendapatkan 10 sama 5.000. Wow! Nah, sekarang bagaimana kalau share issued with other securities ataupun lump sum? Lump sum itu diartikan dengan satu harga. Contoh mudahnya kalau lump sum itu adalah kalau kamu misalkan membeli meja, kursi, tapi tiba-tiba kamu hanya kasih harga 10 juta saja. Orang harus membagi berapa harga meja, berapa harga kursinya. Misalnya kita kalau membeli perusahaan bangkrut ataupun ada restoran bangkrut, pokoknya udah deh saya beli kulkas, meja, kursinya 10 juta. Nah, 10 juta itu adalah nilai dari lump sum. Untuk proportional method, coba kita lihat bagaimana perlakuannya. Jadi, untuk penjualan dengan satu harga itu menggunakan dua method. Proportional method dan incremental method ataupun nilai sisanya yang dialokasikan. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Diasumsikan bahwa perusahaan meng-issue 1000 lembar saham, ada $10 stated value-nya dengan nilai fair value 20. Nah, ini untuk ordinary share. Warna hijaunya coba kita lihat, 1000 lembar saham, 10 par value preference shares dengan fair value-nya 12. Nah, jadi seharusnya adalah untuk yang saham biasa, 1000 shares dikali dengan 20, sama dengan 20.000. Sementara untuk yang saham preference, 1000 shares, 1000 lembar saham, dikali dengan 12, menjadi 12.000. Kalau di total, 32.000. Sementara uang yang kita terima for a lump sum purchase 30.000. Nah, berarti kita tidak bisa menggunakan angka 20.000 dan 12.000. Coba kita bagi proporsional, artinya sama secara fair ya. 20.000 didapat dari perkalian yang di atas dibagi dengan ya, ini ada tanda bagi 32.000 hasil totalnya dikali dengan 30.000 harga lump sum yang dibayarkannya ya, sama dengan 18.750. Allocated to preference 12.000 dibagi dengan 32.000 dikali dengan 30.000 harga lump sumnya menjadi 11.250. Sekarang ada pergeseran dari 20 menjadi 18.750, dari 12 menjadi 11.250. Inilah yang akan dipakai untuk penjurnalan karena uang yang kita terima adalah 30.000.
Nah, itu adalah metode proportional method. Kalau incremental method, hanya salah satu yang dialokasikan dulu, sisanya dialokasikan untuk saham preference. Coba kita lihat warna kuning untuk saham ordinary. If a company issues 1000 shares, ya, dengan harga $10 stated value dan fair value-nya 20, berarti 1000 lembar saham dikali dengan 20 sama dengan 20.000. Nah, sisanya kita tidak perlu hitung preferensial, sisanya itu masuk kepada alokasi preferensial. Sehingga di penjualan nanti muncullah 20.000 dan 10.000 untuk issuing saham yang saham biasa dan yang warna merah untuk nilai dari saham preference. Itu adalah kalau share issued with lump sum sales atau satu harga. Berikutnya kita masuk kepada share issued in non-cash transaction. Normalnya teman-teman kalau kita meng-issue saham, lihat di debitnya selalu mendapatkan uang cash. Nah, apa jadinya kalau dia sifatnya non-cash? Misalkan di sini case-nya adalah debitnya kita justru mendapatkan paten. Peraturannya, coba kita garis bawahi, the general rule in company should record share issued for service or property other than cash, di luar dari cash, harus pada harga fair value. Jadi artinya apapun yang teman-teman dapatkan di debitnya itu harus bisa dinilai ke fair value of the good or service received, unless that fair value cannot be measured reliably, tidak dapat diukur secara reliable. If the fair value of the good or service cannot be measured, dia bilang use the fair value of share issued. Kalau katakanlah fair value dari barang atau servisnya tidak dapat diukur, maka kita menggunakan padanannya adalah fair value dari sahamnya. Ya, itu dia kondisinya. Nah, sekarang coba kita lihat. Indicate the procedure for recording the issuance. Ya, menerbitkan 10.000 lembar saham dengan 10 par value-nya. Ya, 10 euro. Perusahaannya Marlowe, dia bilang dia tidak dapat memperoleh nilai dari fair value patennya. Tapi diketahui fair value dari yang warna biru, tapi diketahui fair value dari sahamnya. Maka patennya seharga fair value sahamnya. Kok bisa, Pak? Menurut ketentuan di atas, of the good or service received unless the fair value cannot be measured, dia bilang maka menggunakan fair value dari sahamnya, ya. If the fair value of good or services cannot be measured, dia bilang use the fair value of share issued, ya. Jadi nanti kalau ada soal hati-hati, misalkan tidak diketahui fair value dari patennya, maka kita menggunakan fair value dari sahamnya. Patennya didebit sebesar 140.000 karena diketahui bukan harga patennya, tapi fair value dari sahamnya. Share capitalnya ini adalah tentunya perkalian antara par value dengan jumlah saham yang dikeluarkan. Sama dengan 100.000, selisihnya 140 dikurangi dengan 100 menjadi premium. Ya, dari sini teman-teman moga-moga sudah bisa memahami bahwa premium itu adalah selisih dari harga par value dengan harga fair value-nya, ya, par dan fair value-nya. Sekarang Marlowe justru tidak dapat membaca nilai dari fair value sahamnya, tapi dia dapat memperoleh fair value dari harga patennya sebesar 150.000. Oke, kalau begitu kondisinya, maka patennya kita catatkan di debit sebesar 150.000. Hal yang sama untuk pencatatan sahamnya, 10.000 lembar saham dikali 10 sama dengan 100. Kemudian ada selisihnya 150 dengan 100 menjadi share premium. Bagaimana kalau kondisinya ternyata dia tidak dapat mendeteksi fair value sahamnya, juga tidak dapat mendeteksi fair value dari patennya? Maka menggunakan independent consultant, atau kalau konteks Indonesia menggunakan appraisal, jasa penilai. Nah, ternyata patennya dinilai 125.000. Akibatnya patennya di debit kita terima 125.000. Lembar saham yang kita issued par value-nya 10.000 dikali dengan 10 sama dengan 100. Sementara selisihnya 125 dikurangi dengan 100.000 sama dengan 25.000 menjadi premium. Dari sini teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan untuk share issued in non-cash transaction. Teman-teman bisa mengetahui 3 kondisi. Yang pertama adalah apabila yang diketahui hanya fair value dari sahamnya. Yang kedua, yang diketahui hanya nilai fair value dari patennya. Yang ketiga, tidak diketahui nilai dari saham dan patennya, akan tetapi teman-teman harus menyewa jasa independent consultant ataupun appraisal, ya.
Jadi semuanya harus bisa ditentukan fair value-nya. Either mau dari sahamnya, dari patennya, atau fair value berdasarkan independent consultant. Wow. Kita lanjutkan kembali preference share. Preference shares disebutnya sebagai are a special class of shares. Dia memiliki fitur spesial, tidak pada biasanya. Apa yang menjadi perbedaannya preference as to dividend? Coba kita bahas. Apa sih sebetulnya fitur dari preference shares yang dianggap spesial? Kita bicara dividen. Cumulative preference shares require that if a company gagal untuk membayarkan dividen di tahun tertentu, it must make it up in a later year. Ini harus ditebus ataupun dibayarkan pada tahun berikutnya sebelum membayar any dividend to ordinary shareholder, sebelum membayar dividen pemegang saham biasa. What? Nah, ini salah satu fitur dari preference shares. Artinya kalau kamu memainkan saham biasa melalui fitur-fitur portal, ya, itu adalah pemegang saham biasa. Kalau tahun ini tidak dapat dividen, ya sudah. Nah, tapi kalau preference shares, dia wajib dibayarkan. Katakanlah tahun ini tidak laba, tahun depan laba. Maka tahun depan harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum membayarkan dividen ordinary shareholders. Nah, jadi sifatnya menjadi terutang dividennya, ya, untuk preference share. Itulah salah satu fitur kelebihan dari preference shares. Sekarang coba kita lihat bagaimana pencatatan akuntansinya. Untuk mengilustrasikan, assume that Bishop PLC issued 10.000 shares dengan harga par value-nya 10 dan untuk preference share dengan harga 12. Jadi share 10 par value untuk par value preference-nya dan dengan harga 12. Kalau teman-teman perhatikan bagaimana kita mencatatnya, share capital preference adalah 10.000 dikali dengan 10, ya, ada di sebelah kredit. Kemudian terdapat selisih 2, ya, 2 bukan 12, ya, 2 dikali dengan, saya highlight warna berbeda, dikali dengan 10.000. Itu adalah selisih antara par value dengan harga jualnya. Share premium preference 20.000 didapatkan dari 2, ya, 2 itu didapat dari mana? 12 dikurangi dengan 10, selisihnya 2 per lembar saham dikali dengan 10.000. Maka didapatlah 20.000, ya. Ini adalah mekanisme pencatatan untuk preference shares yang menimbulkan premium. Kita lanjutkan kembali teman-teman setelah pencatatan dari preference shares, reacquisitions of shares. Apa sih sebetulnya reacquisitions of share? Atau istilahnya adalah sering sekali disebut dengan buyback. Anda membeli kembali kepemilikan Anda. Misalkan Anda sudah meng-issue 10.000 lembar saham di bursa. Kemudian Anda mau menarik kembali, ya, 5.000 lembar saham yang sudah ada di bursa diperdagangkan. Artinya 5.000 yang sudah ada di bursa itu Anda membeli kembali dengan harga market, ya, atau disebut dengan buyback their own shares, ya. Analoginya seperti itu. Apa salah satu dampaknya? Kalau kita tadi berbicara 10.000 lembar saham, kemudian yang sudah beredar, Anda beli lagi 5.000, mau tidak mau, sekarang jumlah saham beredar menjadi cuma 5.000. 10.000 dikurangi dengan 5.000. Nah, akibatnya laba per lembar sahamnya menjadi naik. Karena apa? Laba dibagi dengan lembar sahamnya sekarang menjadi lebih sedikit. Dari yang tadinya 10.000, sekarang menjadi 5.000. Akibatnya, increase earning per share. Karena pembaginya menjadi lebih sedikit, ya. Nah, itu adalah salah satu dampak akibat perusahaan melakukan reacquisition of share atau nanti istilahnya sering sekali menjadi buyback. Perlu dipahami bahwa buyback tadi ataupun treasury shares istilahnya, saham yang didapatkan berdasarkan treasury itu bukanlah aset. Treasury shares are not an asset. It is inappropriate, tidak layak bahwa perusahaan memiliki bagian perusahaannya sendiri, ya. Artinya apa? Bahwa manajemen seharusnya kalau punya saham, punya kepemilikan adalah dijual keluar ataupun dijual milik pemegang saham. Karena tujuannya adalah kita memperoleh laba. Nah, buat apa sekarang perusahaan menyimpan sahamnya kemudian sebagai aset?
ya kan? Karena kan seharusnya sebagai equity, ya. Nah, karena pada saat kita meng-issue saham, harapannya adalah debitnya kita mendapatkan cash. Nah, itu sebabnya dia bilang it is inappropriate to imply that a corporation bisa memiliki bagian, karena ini seharusnya memang di-share untuk pemegang saham supaya kita mendapatkan debitnya cash, ya. Makanya dia bilang treasury shares are not an asset, ya. Kita lihat sekarang pembelian purchase of treasury shares, ya. Jadi sekarang jangan bingung dengan istilah reacquisitions, buyback, dan treasury shares karena itu berbicara hal yang sama. Companies use two general method, ya, menggunakan dua metode yang umum, yaitu adalah cost method dan par stated ataupun par value method, ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana pencatatannya. Pacific Company meng-issue 100.000 lembar saham dengan $1 par value pada harga $10 per share. Sampai saat ini belum ada reacquisitions dengan nilai return 300.000. Coba kita lihat bagaimanakah tampilan dari equity sectionnya. Share capital $1 dikali dengan 100.000 lembar saham yang di-issue sama dengan 100.000. Akan tetapi bisa dijual dengan harga $10 per lembar saham. Akibatnya 10 dikurangi 1 menjadi $9 premiumnya. Share premium ordinary 900.000. Return earning 300.000 sudah ada di soal. Total equity menjadi 1.300.000. Itu Desember 31 2018. Pada 2 bulan kemudian, 2 Januari 2019, si Pacific tadi berusaha untuk meng-acquire, membuyback saham yang sudah ada di pasar sebanyak 10.000 saja dari total 100.000, ya. Pada saat dia kembali ke pasar, loh ternyata harganya sekarang sudah lagi bukan 10, tapi pada saat dia membeli kembali harganya menjadi 11. Maka pencatatannya treasury shares di debit 110, 10.000 dikali dengan 11, dan cashnya kredit, ya teman-teman, ya. Karena apa? Dia keluar uang untuk membeli sahamnya sendiri 110.000. Nah, ini adalah pencatatan bagaimana treasury shares, akunnya namanya treasury shares, ya. Jadi mungkin jangan dicatat dengan buyback shares, dicatatlah dengan treasury shares. Nah, jadi teman-teman kalau sudah tahu di debit ada treasury shares, oh ini berarti saham yang dibeli kembali oleh perusahaannya. Selisih harganya ada $1 nih, lebih tinggi $1. Dulu pas dia jual 10, sekarang pas dibeli kembali 11. Kita buat sedikit complicated. Setelah dia miliki kembali di 20 Januari 2019, dia mau lepas lagi ke pasar, ya. Oh ya, tapi sebelumnya kita cek dulu di bagian equity-nya. Oke. Sama, tapi ternyata ada less, ya, dikurangi dengan cost of treasury share sebesar $110. Hati-hati, ini harus ada penjurnalannya di atas, ya. Nah, sehingga sekarang total equity-nya menjadi 1,190. Nah, sekarang case-nya adalah penjualan dari treasury shares. Penjualan sedikit complicated, kita jual di atas dan di bawah harganya. Harganya berapa? Jangan lupa teman-teman, terakhir kita beli di harga 11. Nah, berarti nanti sekarang penjualannya bisa di atas 11 atau bisa di bawah 11. Nah, sekarang share of treasury shares di atas cost, ya. A company credit the difference to share premium. To illustrate, sekarang assume the Pacific Company acquire 10.000 treasury share at 11 per share. Ini cash yang kemarin. Now sell 1.000 shares at 15 per share. 11 dibeli kemarin, 15 dijual sekarang. Jadi sekarang teman-teman mendapatkan premium sebesar 4.000. Jangan lupa ada share premium strip treasury. Artinya ini adalah premium dari saham yang di buyback. Treasury shares-nya sendiri sebesar ini dikali dengan harganya yang kemarin 1.000 kali 11 sama dengan 11.000. Sekarang apa jadinya kalau dijual di bawah? Dan tadinya teman-teman membeli kembali di harga 11, sekarang dilepas dengan harga 8. Ya, akibatnya 11 kurang 8 ada 3, ya, tapi share premium treasury-nya ada di debit, ya, 3.000, ya. Ini perbedaan, hati-hati kalau ada penjurnalan above the cost di kredit, ya, tapi kalau dia below the cost dia menjadi di debit, ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan kembali dividend policy. Dividend policy kita bahas dua yang common biasa dipakai di kita. Itu adalah teman-teman mendapatkan cash dividend, ya. Kalau yang sudah main saham nanti dapat undangan di email, ada undangan RUPS, yaitulah dividen, ya. Nah, dividen adalah imbal hasil akibat Anda menanamkan ataupun membeli sahamnya.
Ya, Anda menanamkan uang untuk membeli saham. Yang paling umum di kita itu adalah cash dividend. Ya, tentunya orang berharap uang cash mendapatkannya kalau dividen ataupun share dividend. Share dividend itu artinya Anda tidak mendapatkan cash, tapi Anda mendapatkan tambahan saham, tambahan kepemilikan. Nah, itu adalah share dividend. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana perlakuannya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama adalah a declare. Pengumuman cash dividend is a liability, utang. Karena once diumumkan, kami PT ABCD mengumumkan untuk membagikan dividen sebesar 200 juta. Maka pada saat itu juga itu langsung menjadi terutang karena Anda nungguin. Oke, berarti nanti saya dapat bagian sekian persen dikali dengan sesuai dengan persentase kepemilikan saya. Because payment is generally required very soon, secepat mungkin, it is usually dikelompokkan menjadi current liability. Coba kita lihat ada kejadian apa saja sih di dalamnya. For example, Roadway Freight Corporation on June 10 declared cash dividend 50 sen pada total 1,8 juta lembar sahamnya, 50 sen ya, berarti setengah dolar ya. Nah, coba kita lihat bagaimana pencatatannya. Return earning, cash dividend diumumkan, declare. Nah, berarti ada dua penjurnalan di sini. Pada saat diumumkan 1,8 juta dikali dengan 0,5 sen, maka menjadi 900.000 muncul dividen payable. Pada saat pembayaran, dividen payable-nya di offset dari kredit menjadi debit, hilang, cash uangnya keluar, di kredit sebesar 900.000. Ini adalah pencatatan untuk cash dividend. Nah, sekarang bagaimana kalau dia mencatat untuk share dividend? Perlu dicatat bahwa case-nya misalkan begini. Diasumsikan that Fine PLC has outstanding 100.000 lembar saham dengan harga par value 1, kemudian dan return earning 50. Apabila Fine mengumumkan 10% share dividend, maka dia melakukan penambahan sebanyak 10.000. 10.000 dapat dari mana, Pak? Jadi 10% dikali dengan 100.000 lembar saham yang beredar di luar. Dia mengumumkan bahwa kami akan membagikan share dividend sebanyak 10%. Akibatnya dia akan menambahkan dari 100.000 menjadi 110.000. Coba kita lihat jurnalnya ya. Nilainya the fair value of share at the time of share dividend is 8. Ya, sekarang coba kita lihat jurnalnya. Return earning, share dividend declare sebesar 10.000 ya, karena didapat dari 10% dikali dengan 100.000. Dan kreditnya ordinary share dividend distributable di kredit sebesar 10.000 ya. Nah, coba kita lihat sekarang at the date of distribution. Ordinary share dividend distributable 10.000, kredit menjadi debit hilang, kemudian timbul tambahan share capital ordinary sebesar 10.000. Jadi ada dua ya penjurnalannya, at the date of declaration sama at the date of distribution. Kemudian teman-teman coba kita lihat di mana sih letak penambahan 10%-nya. Coba kita lihat efeknya pada share dividend. Before dividend, return earning-nya adalah 50.000, share capital-nya adalah ordinary 100.000 shares. Ini adalah nilai par value-nya. Return earning-nya 50.000 sesuai dengan di soal. Total equity-nya adalah 150.000. Shareholder interest-nya adalah 40, 50, 10.000 shares. Menjadi 100.000 lembar saham ya. Kalau teman-teman perhatikan, sekarang coba kita masukkan dengan after declaration but before distribution of 10% share dividend. Share capitalnya 100.000, kemudian distributable-nya 10.000 ya, yang tadi 10% dikali dengan 100.000. Nah, return earning-nya jangan lupa dikurangi menjadi 40.000. In total equity tetap 150.000. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah didistribusikan? Share capital ordinary sebesar 110.000, return earning-nya ya, ini sudah berubah nih ya. 100.000 makanya menjadi 110.000. Kemudian return earning-nya tetap 40.000 dan total equity-nya 150.000. Teman-teman, kita mengambil pembelajaran bahwa baik sebelum didistribusikan share dividen sampai dengan sudah didistribusikan, maka nilai total equity-nya tetap 150.000. Shareholder interest-nya, nah ini nih tambah 10%, 40.000 menjadi 44.000, 50.000 menjadi 55.000, dan 10.000 menjadi 11.000. Semuanya nambah 10%. Akan tetapi persentasenya tetap 40, 50, 10, 40, 50, 10. Kesimpulannya apa? Share dividen tidak menambah persentase besar kepemilikan. Yang ditambahkan adalah jumlah sahamnya saja. Tapi seiring dengan peningkatan saham lainnya, tentunya
maka persentasenya menjadi sama, ya. Jadi hati-hati bahwa share dividen tidak merubah total equity, share dividen tidak merubah besaran kepemilikan. Yang berubah apa? Hanya lembar sahamnya saja. Sekarang kita masuk kepada topik berikutnya, share split. Share split namanya di split dibagi, ya. Anda punya permen 1 dibagi split menjadi 2. Bagaimana perlakuannya? Kita lihat sekarang dari ilustrasi tadi, ada perubahan 2 for 1 share split untuk 100.000 lembar saham dengan harga par value $1. Oke. 2 for 1, ya, 1-nya 100.000, 2-nya kita bagi 2. Equity before 2 for 1 split. 100.000 lembar saham pada harga €1 menjadi 100.000. Return earningnya 50.000, total 150.000. Kalau after 2 for 1, jadi moga-moga teman-teman bisa mencontohkan kalau 3 for 1 atau 4 for 1, maka sahamnya dikali 2, harganya dibagi 2. Tujuannya apa? Ingat bahwa share split dengan saham yang menjadi lebih banyak tidak merubah nilai total equity-nya. 150.000 dan 150.000. Perlakuannya bagaimana supaya bottomnya sama ataupun bawahnya sama? Harganya dibagi 2, €1 menjadi €0,50, jumlah sahamnya dikali 2. So, kalau kita boleh ambil kesimpulan 2 for 1 share split. Saham dikali harga dibagi 2. 3 untuk 1 share split, total saham dikali 3, harga dibagi 3. 4 untuk 1 share split, total saham dikali 4, harga saham dibagi 4. Sehingga nanti total equity-nya tetap menjadi sama, ya. Ini adalah perhitungan teman-teman bagaimana melakukan share split pada saat perusahaan memutuskan untuk misalkan share split 2 for 1. Itu dia teman-teman pembahasan kita selesai di share split untuk chapter 15 equity. Oke teman-teman, setelah kita melihat bagaimana tadi pembelajaran chapter 15 equity, dari sini teman-teman bisa mengambil beberapa intisari bahwa pertama pencatatan akuntansi dengan saham, bagaimana saham with par value, bagaimana saham with no par value, dan tadi juga teman-teman sudah menemukan apakah itu sebetulnya sih share premium. Nah, share premium timbul akibat selisih dari par value dan harga jualnya. Teman-teman juga tadi sempat melihat bagaimana apakah itu preference shares, ya, atau saham yang memiliki fitur khusus, saham yang memang berbeda dengan ordinary share ataupun saham biasa, ya. Teman-teman juga tadi sudah menemui bagaimana perlakuan akuntansi untuk dividen saham, dividen cash, dan terakhir adalah teman-teman sudah mengetahui bagaimana perlakuan untuk stock split ataupun kalau istilahnya tadi di dalam cash ada 2 for 1 share split ataupun nanti kita coba modifikasi menjadi 3 for 1 ataupun 4 on 1 stock share, ya. Jangan lupa men-treatmentnya adalah teman-teman kalau ada stock split yaitu adalah total saham dikali 2, harganya dibagi 2. Sehingga tidak pernah merubah dari total equity. Itu dia teman-teman pembelajaran kita tentang chapter 15 equity. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Trader.